Oke, ini sudah lengkap. Kemarin presentasinya oleh siapa dulu ya? Presentasi nomor berapa ya? Ini sambil saya nanti mau ke situ, ini sambil apa tadi baru selesai. Hari ini harusnya dimulai dari Mas Rashid, Pak. Rashid ada nggak? Nggak ada ya? Belum masuk, Pak. Memang belum datang ya? Belum, Pak. Ya udah dilewati dulu, berarti habis Rashid siapa? Mas Lufi, Pak. Oke, silakan. Berarti ya, ini sambil saya juga mau OTW ke situ ini tadi barusan ada yang ke ruang saya. Oke, silakan di sobat Mas Lufi ya. Silakan Mas Lufi dimulai. Oke, bentar Pak. Kita mulainya jam berapa sih? Setengah 2 Pak. Ini jam udah Jam Ini setengah 2 lewat. Setengah 2 lewat 15. Udah setengah 2 lewat kan ini kok. Oke, silakan mulai aja. Nanti sambil saya OTW ke situ. Sambil saya tak ikut online dulu. Oke, silakan langsung kasih aja. Dipilih yang ini ya gitu yang paling bawah jadi biar apa kelihatan jelas. Oke, kita mulai. Udah terlihat kan Pak share screen-nya? Ya bentar. Share screen-nya. Oke, exercise 4.11 di mana kita ingin memverify dari negatif turunan parsial dari P per P terhadap variabel Y sama dengan minus C per Y dikalikan N dikurang C per Y kuadrat kemudian dikalikan dengan 1 plus Y pangkat N tambah 1 dikurang 1 plus Y dikurang N kali F per C per Y dikali 1 plus Y pangkat N plus 1 dikurang 1 plus Y dan tambah F dikali 1 plus Y. Nah, di sini harga obligasi P dengan gitu kita dapat menghitung dengan menjumlahkan nilai present value dari semua aliran kas atau cash flow yang akan diterima oleh pemegang obligasi. Nah, untuk pembayaran kupon tetap yaitu kita bisa notasikan sebagai berikut. P sama dengan sigma dari T sama dengan 1 sampai dengan N, C per 1 tambah Y pangkat T ditambah F per 1 tambah Y pangkat N. Di mana C adalah pembayaran kupon secara periodiknya, Y itu yield per periodenya, dan N adalah jumlah periodenya. Dan F adalah nominal pokok atau nilai pokok obligasinya. Nah, di sini kita bisa mencari sensitivitas dari harga obligasi terhadap perubahan yield, yaitu simbolnya dou P per dou Y, yaitu turunan parsial P terhadap Y. Kita perlu menghitung turunannya, yaitu turunannya minus sigma dari T sama dengan 1 sampai dengan N, T kali C per 1 plus Y pangkat T plus 1 dikurang N kali F per 1 plus Y pangkat N plus 1. Nah, di sini untuk kita bisa membagi kedua ruas dengan P, sehingga nanti kita akan bentuknya seperti ini, kayak di bawahnya.
Nah, sehingga nanti bentuk sigmanya itu bisa kita nyatakan sebagai C per Y dikalikan N, dikalikan 1 plus Y pangkat N plus 1 dikurang 1 plus Y, dikurang N kali F, per C per Y dikali 1 plus Y pangkat N plus 1 dikurang 1 plus Y, ditambah F dikali 1 plus Y. Nah, kemudian untuk exercise 4.1.3, kita diminta untuk membuktikan bahwa harga volatilitas dari sebuah volatilitas akan menurun ketika nilai yield-nya itu akan meningkat. Nah, yang kedua, kemudian kita akan membuktikan volatilitas selalu menurun ketika bentuk umum dari yang satu tadi. Nah, di sini pembuktiannya saya langsung menggunakan collapse. Oke, bentar. Jadi PHP-nya udah ngecek Bapak. Katanya dia nggak bisa masuk kelas. Jadi nggak join di kelas. Jadi secara online itu. Kenapa dia? Jadi ada yang ngecek Bapak jadi kamu Belum dia. Kejadian kemarin kuliah pagi S1 gak ada orang loh. Karena online itu nggak langsung saya ganti. Kalau yang online, kalau saya kirim random yang siap, langsung saya kartu merah. Benar, ada yang pakai HP kan? Saya seperti apa? Saya baru mengingatkan. Nah, di sini Silakan lanjut. oke, di sini saya pembuktiannya langsung pakai Google Colab-nya. Nah, di sini kita pakai misalkan price value-nya itu 1000 dengan kupon rate-nya itu 10% atau 0,1. Kemudian yield-nya 0,4 dengan frekuensinya 29 watt atau per semesteran itu. Nah, di sini semakin apa ya? Volatilitas sumbu Y-nya volatilitas, kemudian sumbu X-nya adalah maturity ya, maturity. Nah, semakin tinggi nilai maturity-nya, maka volatilitasnya akan semakin tinggi juga. Kemudian yang untuk nomor 2, oke, ini kita perlu bandingkan harga obligasi dengan yield-nya. Nah, semakin besar nilai yield-nya, maka harga obligasinya akan semakin turun. Nah, kemudian perbandingan antara volatilitas harga obligasi dengan yield-nya, jika semakin tinggi, maka volatilitasnya semakin tinggi juga. Jadi sebanding. Oke. Itu aja Pak. Tapi untuk konteks saya belum menemukan. Ini untuk plotnya ini sedang libatin data belum ya? Belum nggaknya tadi ya? Apa? Libatin data? Belum. Iya. Jadi Nah, data dari PHRI bisa itu. Anda pernah lihat websitenya PHRI? Kalau terkait obligasi di nilai harga efek Indonesia, kalau namanya bond pricing agency dulu itu. Bahasa Indonesia jadi PHRI itu. Sudah pernah saya minta lihat itu belum ya? Ya kan? Nah, lihat di situ itu kalau.
Oh, ini udah ngecek lagi nggak enak baca. Sudah lihat PHRI seperti apa? Berarti kalau mau lihat itu. Ini kan ada banyak data apa? Ini kalau yang ini yang sebelumnya dia obligasi yang HPP hasil nanti pilih itu Mana? Mbak hasilnya. itu data dan itu benchmark kan itu yang corporate atau ya ini kan ada kayak gitu kan ini yang itu corporate yang corporate coba yang corporate tapi corporate itu atau ini kan ada itu kan ini corporate. Ini kan ada kurva tapi kalau ini kan term terhadap terhadap apa tadi yang digambarkan itu coba yang digambarkan itu coba yang corporate consumer itu. Yang ini Pak. Nah itu kan ada gambar tadi kan maturity sama yield gitu kan. Oh, betul. Jadi kalau maturity makin tinggi yieldnya ini namanya kurva yield. Tapi kadang tadi kan ada bikin apa? Ya tadi Terhadap volatilitasnya misalnya. Jadi tapi kan kita bisa dapat data tadi kayak seperti yang IFR juga yang benchmark ini yang retail itu mana yang sebelahnya yang itu ini? karena kan ada ini kan ada apa dapat harga nanti kalau kita volatilitas itu kan hitungnya gimana volatilitas libatin data apa aja Lupa. ada terus kayaknya harga ada kan itu kuponnya. Nah, dari sini kan nanti kita bisa dihilangkan ya. Nanti datanya kalau ini kan sedikit, kalau yang agak banyak nanti kalau coba KSEI gitu. Ini kan hanya sektor berapa ini. Tapi itu juga sudah cukup banyak kan itu kalau ingin lebih banyak. Coba namanya website baru lagi. KSEI. Nah itu udah. Nah ini kastelan Indonesia. Diklik aja itu. Nanti kayaknya datanya di situ lebih. Website saya ada yang akses untuk data. Data. Untuk data untuk masuk sengaja ada juga di situ. Nanti silakan nanti kan divisualkan cuma program kayak gitu kan. Tapi Anda kan tadi sudah gambar apa? Kertas ini jadi sifatnya gimana? Nah, nanti kan berdasar dari model ini ya kan. Pada dasar dari datanya hanya apa ngikutin itu enggak gitu.
Oke, saya kira sementara enggak apa nanti silakan di ini ya pada saat di Di sini kali Pak, data statistik. Bukan. Nah, itu coba buka aja, nanti kan dapat itu. Yang tapi terakhir mana 2000 yang 2024 Juli ini baru yang mungkin Agustus masih lagi disiapin. Coba dapatnya apa ini Pak? Pertumbuhan investasi. Ini kayaknya sudah berupa rekap, kalau yang aslinya juga ada. Ini kan hasil olahan kayaknya. Itu bisa dapat publikasi. Ini coba data kalau yang data ini, yang jangan publikasi yang data yang disertai itu. Master file datanya. Oke, nanti silakan nanti mungkin ganti siapa? Kasih dulu silakan coba Anda sharekan. Jadi kalau terkait obligasi nanti ininya saya tahu yang tadi ya, yang PKI hanya. Kalau urutannya habis terus sama, benar kan? Kalau ya nanti asli walaupun saya kalau masih bisa enggak, kalau bisa ya enggak, kalau enggak ya. Saya izin untuk menyampaikan untuk membahas tentang exercise dan juga Agak dibesarin dikit apa? Nah, presentasenya. Nah, itu. Oke, silakan. jadi untuk exercise 1.2 itu diminta untuk menunjukkan kalau misalnya nilai kualitas itu tidak akan turun jika kuponnya itu nilai kupon itu turun, sedangkan yieldnya itu bernilai positif. Kita tahu kalau misalnya kita ada harga obligasi atau yang obligasi itu kan P. P ini kan nanti untuk kualitas itu adalah diturunkan terhadap Y ya, terhadap Y terus dikaitkan dengan 1/P-nya. Dikalikan yang negatif. Kita tahu kalau untuk harga obligasi atau P itu sama dengan F dikali dengan C kuponnya dikali dengan 1 min 1 plus Y kali min M per Y plus M per 1 plus Y pangkat M. Maka terhadap Y nanti secara ini pembuktiannya saya pakai metode jadi hanya menguraikan saja. Yang kalkulus ini kan ya. Jadi saya uraikan saja. Jadi yang kita buktikan itu kan karena 1/P negatif 1/P. Nah, jadi saya ubah saja untuk negatifnya itu sebagai bukan limbah, tapi dikonversikan. Jadi negatifnya itu sebagai dikalikan terhadap turunan dari P terhadap I. Jadi nanti diprofek kalau misalnya ini harus saya ngomong. Jadi FC diturunkan itu turunannya itu FC dikali dengan N min 1 dikali 1 plus Y pangkat min N plus 1 per Y kuadrat min F dikali N per 1 plus Y N plus 1. Nah, ini kita kalikan terhadap negatif, nanti diperoleh kalau misalnya yang belakangnya ada di positif, sedangkan yang depan ada di negatif. Nanti diperoleh itu adalah min FC dikali N min 1 dikali 1 plus Y pangkat min N plus 1 per Y kuadrat.
tambah dengan F dikali N per 1 plus Y N per 1. Nah, kita geser saja atau di komutatifkan saja. Nah, jadi di komutatif, dengan sifat komutatif, jadi yang sebelah kanan bisa jadi kita sebelah kiri, jadi yang sebelah kiri yang kita sebelah kanan. Dan juga menggunakan sifat distributif, F ini itu dikeluarkan. Nah, ya F-nya itu dikeluarkan, dapat kita adalah F dikalikan terhadap N per 1 plus Y pangkat N plus 1 dikurang dengan kupon dikali N minus 1 dikali 1 plus Y pangkat N plus 1 per Y kuadrat. Secara prosesnya kurang lebih menyederhanakan sehingga nanti peroleh kalau misalnya itu 1 per P polarity itu adalah 1 per P ditambah F dikali dengan 1 plus Y pangkat N itu nanti dikalikan lagi dengan NY dikali Y min C dikurang C dikali Y min M min 1 dikurang 1 per Y kuadrat per 1 per yang tadi ya N itu per 1 plus Y pangkat N Y kuadrat dikali 1 plus Y pangkat N plus 1. Nah, dari ini ya, dari hasil sederhana itu penjabaran ini bisa kita lihat kalau misalnya kupon itu kalau nilainya terus turun, nilai kupon itu akan terus turun, maka otomatis nilai yield itu akan tetap besar karena kupon itu di sini sebagai pengurangan dari yield itu. Kurang lebih seperti itu untuk kemudian jawabannya Pak. Seperti itu untuk yang untuk koleknya secara full kemarin belum buat. Nah, karena ini kan kalau dia coba kembali ke soalnya tadi, permintaannya apa? So the price volatility never decrease as the coupon rate decrease. When yield are positive, kan Anda tinggal ambil untuk sembarang yield positif. Kan kalau kita ingin lihat bagaimana kalau coupon rate-nya menuju 0 kan, tapi Y-nya kan tetap tapi positif. Nah, bagaimana sih volatility dia? Kalau never decrease berarti di ini kan. Kalau enggak, kalau ingin lihat bahwa dia turun enggak kaitannya dengan dianggap sebagai fungsi dari C, fungsi dari kuponnya kan. Turunkan pertama, nanti dicek apa? Bahwa dia suatu fungsi naik kan. Kalau fungsi naik kan akan mencapai maksud turunan keduanya apa? Kalau fungsi naik, turunan keduanya apa? Kalau saya punya fungsi, misalnya yang paling gampang kalau untuk mengingat kayak gitu, itu ini. Ini fungsi naik atau bukan? Naik. Turunan pertamanya, turunan keduanya, nah ini nggak ada, jadi naik tapi nggak. Artinya apa ini? Triangle. Kali kalau sekarang saya punya apa di konstan di pangkat 2, evasetiknya apa? 2x. Terus? X-nya itu di 2, berarti puncaknya di. Nah kalau fungsi kayak gini, dia adalah naiknya pada saat di mana? Ini titik puncaknya apa? Maksimumnya di mana? Maksimumnya Ini maksimum apa minimum? Dapatnya kalau ini minimum. karena kayak gini kan. Berarti kalau turunan keduanya positif, kita dapatnya apa? Fungsi yang gini. Kalau turunan keduanya positif, negatif, berarti kita dapat yang posisi untuk maksimum. Nah makanya tadi kalau kita naikkan ke C, kita cari C-nya kan. Kalau enggak, digambarkan ke sininya C, ke sininya volatilitasnya kan. Tapi yang Y-nya kita ambil fix aja, yang penting Y-nya positif. Kalau berapa Y? Misalnya 0,05 misalnya, 0,4 kan positif kan. Yang dibikin berubah, yang kesungguh ini adalah apa? C-nya kuponnya, ini volatilitasnya.
Nanti gambarnya harus apa? Harus ya, Volatilitasnya never decrease berarti konstan when kalau kuponnya turun. as the coupon rate decrease. Jadi Kupon turun kan berarti dia harus, maka fungsinya kayak gini, apa kayak gini kira-kira gambarannya. Yang pertama ini pertamanya artinya apa? itu dari Ini juga naik. Kan? Kalau ini kuponnya naik, dia juga naik. Maka kalau kuponnya makin kecil, volatilitasnya makin jadi makin besar. Maka perusahaan-perusahaan yang kecil biasanya ngasih kuponnya kan kecil. Karena dia kemampuan untuk ininya kan kupon kayak semacam apa? Saya hutang ke Anda, tapi setiap ketemu harus traktir itu. Nggak usah mengembalikan, nggak apa-apa nanti 1 bulan lagi. Nah, itu namanya kayak kupon itu. Karena nanti di akhir periodenya baru ngasih prinsipalnya. Nah kalau kuponnya besar, ya memberat. Kadang bisa memberat, makanya volatilitasnya juga dia akan cenderung ada bisa kecil, tapi pada saat ininya kecil, maka dia ini kan maunya terus menunjukin itu. Jadi yang dilihat hanya fungsi C dengan volatilitas. Kalau C-nya ada, Y-nya ada, P-nya kan bisa dihitung kan. F-nya ambil 1 aja kan, F-nya. Face value-nya 1. Anda kalau punya C, punya Y, punya F kan bisa ngitung apa? Punya N, N-nya juga ditentukan aja berapa. Mau yang 5 tahun apa 10 tahun itu. Yang penting mau gambar apa antara C dengan V kan. Mesti ada bingungnya karena banyak variabel gitu kan. Kecuali kalau Anda mau bikin 3 dimensi itu bisa. Tapi kalau misalnya pakai gunakan kalkulusnya apa? Ya kita pada sebagai fungsi dari C kan. Yang lainnya dianggap fix. Nah, tapi yang Z harus dianggap positif. Karena syaratnya tadi kalau Y-nya positif kan. Kita turunkan terhadap C-nya. Ini kan baru rumus V-nya kan. Jadi sekarang apa V dianggap sebagai fungsi dari C. Maka kita cari apa? V aksen sama dengan apa? F aksen. Tapi N, F, P sama Y adalah fix itu. Dengan Y-nya harus positif, tapi N ya otomatis positif, F juga positif. Kalau P, ya positif. Kan mudah untuk melihat nanti di sini itu. Jadi kalau memang kita lagi hanya disuruh buktikan V never decrease pada saat apa? C-nya apa tadi? Decrease ya. Ya kita pandang V sebagai fungsi dari C gitu aja. Yang lainnya dibikin fix itu. Nah, untuk konteksnya ada carilah yang Y-nya positif. Ya semua kan ya positif ya, E-nya terus Anda ambil itu, terus Anda mulai lihat C-nya. Nah, yang digambar apa? C dengan P-nya aja kan. Anda punya Y, punya N, punya F, punya P kan bisa ngitung V kan. Nah, dapat plotnya juga kan. Itu namanya gunakan data. Kalau tadi langsung dengan fungsinya bisa juga dengan data nanti akan juga dapat kan. Misal tadi dari Anda contoh mana tadi yang PHI itu? PHI yang pas ada Y ada itu tadi ya. Yang FR ya. Ya kan itu ada sudah ada F, F-nya kan 1 kan kalau. Ini contohnya nih. Anda bisa ngitung V-nya ini enggak?
harga ada P kan, terus N-nya ya ini 4,62 kan karena sisa, tapi kan karena terus kalau semi annually kan kali apa dibagi 2 kan. Kuponnya ada kan, yield-nya juga ada. Anda bisa ngitung V kan. Ini dari empat ini kan Anda bisa melihat kalau ini C-nya, ini V-nya berapa itu. Mesti akan kelihatan gambarnya harusnya fungsi apa. Karena kalau C-nya turun, dia cenderung naik. Maka C-nya naik, dia juga akan turun. Kan gambar yang mirip di sini kan. Pak, tapi kalau untuk penggunaan yield-nya sendiri itu kita pakai yang per bulan atau per hari? Apanya? Untuk yield-nya kan ini di dalam data. Kan tergantung ini nanti FR0101 kan ini paling semi annually kan, nggak ada yang bulanan obligasi. Obligasi ada apa yang kuponnya bulanan? Oh, berarti Anda belum pernah lihat ini, makanya nanti lihat saya ambil ini. Biasanya semi annually itu di Indonesia. Semi annually berarti 6 bulanan. Kalau 5 tahun berarti sama saja 10, N-nya 10 kan. Kalau 5 tahun, karena setiap tahunnya 2 kali itu pembayaran kuponnya. Maka kalau yield-nya itu ya dibagi 2. Kuponnya 6%, berarti 6 bulan ya 3%. Oke, nanti silakan ya dicek. Jangan berpikir yang susah-susah gitu ya. Karena kadang apa malah tadi apa? Yang Luffy apa? Yang teranggap susah tadi apa? Bikin apa tadi? Yang maturity sama Yang maturity di mana di sini? TTM ini kan? Sama volatility apa ya tadi Anda ya? Ah ya. Maturity sama volatility. Anda bisa ngitung volatility-nya ini enggak? FR0101. Bisa kan rumusnya cuma ada P-nya, ada N-nya, ada apa? C-nya, ada J-nya kan? Lengkap kan ini? F-nya dianggap 1 aja. Ya F-nya dianggap 1 aja karena face value kan daripada 1 miliar kan angkanya kebesaran cuma nggak ada. Ya harganya kan dalam bentuk persen kan ya. Nah ketemu V-nya, ada gambarnya apa? TTR-nya dengan V-nya. Kalau tadi Rasi kan apa? C dengan V-nya kan cuma gitu. Itu namanya gunakan data. Kalau dengan gambar fungsinya sudah punya kan? Tapi yang intinya apa? N-nya apa ya? N-nya ya. Karena maturity-nya kan N-nya kalau di ini. Terus ke sini volatilitasnya. Jadi bisa dari secara hanya matematik tadi itu digambar fungsi tadi. Jadi kalau Luffy dianggap fungsi sebagai fungsi dari apa? N ya kalau gampangannya itu. Karena N kan maturity-nya kan itu. Jadi V sebagai fungsi dari N. Tadi apa N-nya naik, V-nya naik ya? ya. Iya kan? Ya, kalau yang maturity sebanding Linear. Ya nanti lihat gambarnya kelihatan. Kalau N-nya naik, V-nya naik kan berarti dia fungsi yang kayak juga. Kalau yang C malah kebalikan kayak gini kan itu. Yang C kan apa namanya konkav apa konvex? Itu parabola. Ya itu namanya konkav itu fungsinya. Di matematika kan ada. Nah nanti yang ini yang fungsinya apa? Malah naik itu dia. Oke cukup, nanti silakan coba di lanjut. Sekarang kalau Astri itu masih mampu presentasi enggak? Halo Astri? Halo Pak, dengar Pak? Bisa presentasi kan? Bisa Masih kuat enggak nanti? Jangan pingsan loh ya. Karena ini lagi musim kayak gini, sama ada kuliah kok tiba-tiba gini lah. Itu tertidur apa pingsan sama? Nah, kemarin gara-gara saya Jumat kemarin kan agak sakit itu kan saya kuliah dari rumah kan. Yang modelinnya sama yang ke modelinnya kelas. Iya, enggak ikut ya? Apa ikut? Enggak. Nah, saya kan sholat Jumat di rumah saya sana kan, di masjid dekat rumah. Kan ada orang depan saya sedikit gitu, selama khutbah tidur.
Tahu-tahu bangun, pas mau didengar komat kan, baru kayak gini. Udah. Usia masih 20-an. Serem kan itu? Akhirnya saya berhenti dulu. Tadinya kayak nggak mau gerak kan, akhirnya bisa gerak. Terus saya dudukin. Tak pesan, udah kamu sholatnya duduk aja. Jatuhnya belakang. Ya, padahal badannya besar begitu. Enggak lagi berdiri. Langsung. Nah, saya yang di seberang yang kena yang sebelah saya itu. Ya lumayan kesakitan. Kalau kejatuhan, ya lebih masih ringan mungkin. Tapi kejatuhan rasanya kan lebih berat. Baik kejatuhan saya lah. Lebih ini lagi kan. Untung yang kejatuhan juga saya nggak apa-apa terus langsung lanjutin sholat. Nah kan sahabatnya apa? Ini kan. Makanya jadi saya sekarang guyon kalau ada kuliah kok. Karena yang SD kan sudah kejadian di ruang kerjanya pingsan. Oh, makanya ini kalau kuliah hati-hati mata lihat kalau kira-kira sudah tadi ada yang terus mau keluar dulu Pak salah keadaan ya udah. Jangan pingsan di kelas ya. Nah ini Astri masih kuat kan? Masih, Pak. Oke, ya jangan sampai nanti kalau pingsan ada teman kosnya enggak nanti kalau ada saya ikut kesalahan nanti. Iya. Pak, Jadi sebelumnya ya. minta tolong itu mic-nya Pak Gun salah satu dimatiin, 2 device kan soalnya. Oh iya toh, oh benar. Iya, itu. Oh enggak, yang ini sudah mati kok. Mungkin ada yang masih hidup ya mic-nya. Oh iya, sebentar masih hidup nih, sorry. Iya. Oke, sudah benar dua-duanya. Oke, sekarang sudah. Udah, Pak. Ini untuk soal pertama ada example 421. Di sini problemnya adalah pertimbangkan obligasi dengan modified duration-nya 11,54 dengan imbal hasilnya atau yield-nya ini 10%. Jika imbal hasil meningkat seketika dari 10% menjadi 10,1%, yang ditanya adalah berapa perkiraan persentase perubahan harganya. Di sini jawabannya adalah mengacu pada persamaan 4.1, yakni volatilitas harga obligasi yang dapat dinyatakan sebagai berikut. Yang seperti dijelaskan oleh Mas Luffy dan Mas Razi tadi, equation 4.1 ini. Selanjutnya untuk pengertian modified duration adalah ukuran sensitivitas harga obligasi terhadap perubahan suku bunga atau yield-nya. Secara matematis, berdasarkan persamaan 4.4, modified duration atau DM biasanya, tapi di sini simbolnya D-mod itu sama dengan D duration dibagi dengan 1 plus Y, di mana D adalah Macaulay duration yang sesuai dengan persamaan 4.3 yang didefinisikan sebagai berikut. Dengan C adalah pembayaran kupon, F adalah nilai nominal obligasi, dan P adalah harga obligasi saat ini. Selanjutnya untuk melakukan pendekatan, di sini melakukan ekspansi Taylor. Sini Anda menggunakan ekspansi Taylor untuk ini 1 plus Y dipangkatkan dengan N plus 1. Di sini ada turunan pertamanya seperti ini turunan keduanya, ketiga, dan seterusnya. Dengan menggunakan ekspansi dari Taylor akan dipotong untuk suku 1 dan N plus 1 Y-nya saja. Akhirnya jika 1 plus Y dipangkatkan dengan N plus 1 dikurangi 1 plus Y akan aproksimasi sama dengan NY. Di sini akan dimasukkan untuk suku-suku ini akan disubstitusikan ke dalam suku yang ini. Di sini akan dimasukkan ke dalam NY dan ini juga akan disubstitusikan ke dalam NY sebagai yang ada di bawah. Maka persamaan 4.1 dapat disederhanakan menjadi berikut. Sedangkan ini adalah ilustrasi untuk grafik 3 dimensi antara yield to maturity-nya, coupon rate-nya, dan duration-nya.
Ini kalau dengan data kira-kira bisa nggak tadi ngitung apa? Yang mau ini kan tadi di contoh soalnya disuruh apa itu? Di sini kalau soalnya menghitung ini Pak, berapa perkiraan persentase perubahan harganya? Oke, ini kan apa? Kalau itu naiknya jadi 10% ya, 1%, sorry, bukan 1% ya. 0,1%. Ya 0,1 ini kan Iya. Nah, nggak itu sampai 1%, sorry, 0,1%. nah, untuk menghitung itu nanti menggunakan pendekatan seperti ini. Perubahan harga P terkait dengan perubahan yield-nya. Di sini tadi kan ada delta yield-nya, itu berarti harusnya 0,001 atau 1%. Terus di modifnya itu sudah dihitung itu minus 11,54. Jadinya perubahannya minus 1,154%. Ini baru contohnya Pak, untuk yang exercise-nya di bawah ini. Kalau ini emang sesuai jawaban bukunya. Ya, jadi artinya cuma apa tadi? Naik 0,1%, Iya, menurunkan apa ini? Perubahan pada harganya ini. harganya, P-nya. Sampai minus berapa itu? Minus 1 berapa itu berkurangnya? Minus Jadi 1,1. yieldnya naik, harganya turun kan itu. Iya, Karena jadi turun min 1, berapa ini? Min 1,154% itu. Nah nanti coba Anda cek di kan Anda punya kemarin data apa yang di ini kan ada kan yieldnya berubah berapa persen kan itu? Oh iya, Yield misalnya seminggu yang lalu FR kemarin kalau saya minta ngamati itu ya sudah ya. Iya, Pak. Nah coba yang Astri sudah nyoba itu belum? Yieldnya minggu lalu berapa, sekarang berapa? Berubahnya berapa persen misalnya naik? Cari yang naik kan karena untuk contoh ini kan kontekstualnya ini kan apa? Ingin cari yang naik tapi nggak harus persis 0,1% lah, yang penting naik gitu. Maka nanti perubahan harganya turun berapa persen gitu. oh iya boleh. Nah, kalau bisa dapat yang betul-betul sama dengan ini, yieldnya naik 0,1%. Nah, nanti harusnya dapat ini kan. Nah, nanti lihat, tapi dari harga yang di pasar loh ya, di apa di website itu. Kalau ini kan karena di buku kan, ceritakan itu. Tapi yang di buku kan tadi modified duration-nya berapa? Min 11 ini ya, 11,54 ya, modified duration-nya. Nah, di sana bisa nggak dihitung modified duration? Yang dari di web juga? Hitung modified duration pakai rumusnya apa? Nanti di bawah ini, SSS 421, hitung MD-nya. Oke, maksud saya kalau untuk kontekstual yang ini sebenarnya kita bisa lakukan kayak tadi. Oh iya. Juga bisa, di yang Ruby juga bisa, tapi dengan data, Pak. Jadi ini kan dengan yang formulanya kan. Artinya data obligasi Indonesia itu memenuhi teori ini enggak, maksud saya. Kan bisa juga enggak kan, wong pasar sak maunya sendiri kok. Mau harganya naik mau turun ya sak maunya kan, maunya pasar kan. Ini kan maunya teori kan. Memangnya naik turunnya harga obligasi ngikutin teori? Ya belum tentu kan. Kalau orang yang mau jual sudah ingin jual ya karena perlu uang ya bisa aja jadi di harga yang kadang enggak. Kalau teorinya segitu tapi ditawar-tawarin enggak laku-laku ya sudah. Jadi, ya oke silakan lanjut. Ya, untuk exercise 421 di sini diasumsikan bahwa 9% adalah imbal hasil tahunan atau yield hingga jatuh tempo yang dihitung secara setengah tahunan, berarti setahun 2 kali. Pertanyaannya adalah hitung modified duration dari obligasi 3 tahun yang membayar kupon setengah tahunan pada tingkat kupon tahunan sebesar 10%. Di sini yang diketahui adalah kupon rate-nya adalah 10% per tahun, time to maturity-nya 3 tahun, imbal hasil atau yield-nya di sini 9% per tahun, dan payment frekuensinya adalah setengah tahunan atau 1 tahun dibagi 2. Selanjutnya dikonversi kupon dan yield untuk pembayaran setengah tahunan. Untuk C semi anualnya di sini adalah 10% dibagi 2, yaitu 5% per periodenya. Untuk yield-nya itu 9% dibagi 2, yaitu 4,5% per periodenya.
Selanjutnya menghitung present value dari cash flow. Obligasi membayar kupon setengah tahunan selama 3 tahun, berarti N-nya sama dengan 6 dalam total periode tersebut. Nilai kupon per periode adalah 5% dari nominal. Di sini diasumsikan F-nya 100, bukan 1 ya, Pak. Untuk kesederhanaan perhitungan. Jadinya kupon per periodenya di sini 5% dikalikan dengan 100 sama dengan 5. Untuk penghitung duration-nya dengan rumus equation 4.3 seperti ini, dan jika dimasukkan akan ketemu harga obligasinya atau PV-nya 102,54 dan duration-nya 5,34 dan modified duration-nya 5,11. Nah, untuk dari exercise ini akan coba diimplementasikan ke dalam data dari KSE dengan memilih untuk yang FR0101 dengan kupon rate-nya 6,8750%, time to maturity-nya yang paling atas di sini sisa 4,62 tahun, imbal hasilnya di sini 6,5 per hari ini, dan payment frekuensinya di sini per tahun. Selanjutnya untuk dari FR0101 di sini akan dihitung durasinya. Menghitung durasinya menggunakan equation yang ada di buku dan dikerjakan melalui R yang ini ya. Nah, di sini dengan kupon rate-nya 6,875%, yield to maturity-nya 6,5%, time to maturity-nya 4,62%, place value-nya di sini 100 bukan 1, maka akan dihasilkan harga obligasinya di sini 101,56 dengan duration-nya 4,4 tahun. Di sini kan PV-nya untuk hari ini dari perhitungan itu ada 101,56, dan jika dibandingkan dengan kenyataannya, mana ya? Tadi 101,56, sedangkan untuk yang sekarang to the price-nya itu 101,44. Jadi selisihnya itu 0, Ya dikit ya tadi. Ini pas untuk tanggal ini sama ya, dikasih inputannya, yield-nya ya sama itu ya, kuponnya sama ya. iya, kuponnya hari Agak ini. meleset dikit lah gitu, tapi masih 101 ya kayaknya ya tadi ya. Masih depannya masih sama, 101 yang Anda. 101 Pak sama, Oke, nah cuma oke lah tapi bayangin kalau dikalikan F-nya bukan 100 tapi 1 miliar apalagi 1 triliun itu baru kerasa selisih segitu. Iya enggak? Iya. Selisihnya cuma berapa itu? 22. Ya 0,2%. Ini persen. Ya kalikan 1 miliar kan jadi beda kan, kalikan 1 triliun kerasa itu. Nah, tapi pada saat itu misalnya kita pakai rumus ini sama lihat yang di sini kan, yang di publish-nya ini. Anda milih yang mana kalau beli? Milih yang di websitenya ini apa hitungannya Anda? Yang kecil, Pak. Yang lebih kecil kan yang ini mesti kan. Oh, saya ngikut yang punyanya ini, saya ngitung sendiri mana lebih mahal. Karena lebih tinggi tadi kan. Iya. Apakah ini pakai rumus seperti yang kita pakai? Ya siapa yang tahu harus tanya ke PHEI ya. PHEI ini keluarnya 101,4474 dari mana itu? Kalau saham itu hasil dari ini. Ya tergantung orang yang lagi nawarin. Itu namanya ada orang yang mau beli, ada orang yang mau jual. Yang mau jual di harga 100, yang mau beli di harga 98, ya belum ketemu, belum deal. Tapi nanti kalau akhirnya dia deal, maka harga baru namanya. Terus nanti gitu lagi, ada orang mau jual lagi, ada orang mau beli lagi, terus itu. Nah di obligasi kan tidak mudah itu, makanya nih pertanyaan yang pada sekali-kali tanya itu harga itu dihitungnya dari mana? Ada nggak di website-nya tempat untuk bertanya? Enggak. Biasanya di setiap website kan ada namanya apa itu? Nah ini FAQ ya. Ada nggak di sini? Untuk ini kan
cuman kita tanya apa yang harus dengan itu kan kita manut ini, tapi yang live-nya maksudnya kita tanya. Dan ini lewat Facebook, lewat Twitter, mungkin lewat Instagram. Coba ya nanti sekali punya Facebook enggak? Punya, Pak. Nanti tanyalah itu. Nah, kalau yang tanya mahasiswa mungkin malah dijawab. Ini hanya untuk apa? Bahwa kita misalnya hitungnya dari mana ya? Gitu. Misalnya kita ingin apa? Tahu gitu. Kita ngitung tadi kan beda kan? Selisihnya memang kecil, tapi kalau pengalinya 1 triliun ya, obligasi ada yang nilainya ratusan miliar, miliar. Tapi kalau hanya untuk yang retail itu yang harga 1 jutaan ya nggak kerasa lah segitu. 1 juta kalikan berapa tadi itu? 101,58%, selisihnya berapa kalikan ada 1 juta. Nah itu kan selisih yang kan masih ringan. Tapi kalau 1 triliun, nah itu jadi sudah terasa kan. Ya oke silakan nanti lanjutin lagi Anda mau sampaikan. Oh ya, tadi sampai ke harga obligasinya 101,56 dan Macaulay duration-nya 4,4 tahun. Selanjutnya dihitung. Benar, yang di Macaulay dapat 4,4 terus apa maknanya jadi? Oh iya Pak, di sini Pak. Yang menunjukkan rata-rata tertimbang waktu dalam tahun yang diperlukan untuk menerima semua arus kas dari obligasi. Nah gimana ya? Durasi sebesar 44 tahun, berarti secara rata-rata arus kas dari obligasi ini akan diterima sekitar 4,4 tahun dari sekarang. Di sini kan untuk time to maturity-nya 4,6. Sedangkan untuk Oke, durasinya 4,4. berarti sebaiknya apa? Masih dipegang, kalau Anda memiliki ini, apa sudah waktunya dilepas, apa tetap dipegang? Nah ini ada yang gunakan yang namanya imunisasi. Jadi kalau kita nggak ingin kena risiko itu, jangan kalau beli obligasi dari nol ditunggu sampai dapat kupon terus sampai habis maturity-nya itu. Nah ada, tapi saya emang ini dibuka tuh paper saya agak lupa masih belum dapat ininya lagi itu. Ada yang membuat statement, maka lebih baik kita megang obligasi selama durasinya tadi yang disarankan itu. Ini kalau tahu ori yang itu aslinya durasinya berapa? 4,6 Pak. Enggak, 4,6 kan yang sekarang posisi apa sudah mau habis. Ini kan 4,6 kan yang sisanya. Aslinya kan enggak ini. Ini kan sudah berjalan nih. Sejak dari terbitnya sampai ininya adanya di ini Anda harus cari informasi tentang si ori tadi. Di KSE nanti ada lengkap itu. Dia terbitnya kapan, berakhirnya kapan itu. Nah, ini sudah jalan berapa tahun? Tinggal itu kan time to maturity kan sisa waktunya itu. Tinggal 4,6 tahun. Oh iya sih, benar. Jadi yang ada ditampilkan itu sisa waktu sampai maturity, time to maturity makanya namanya TTM itu. Kalau untuk duration novel tadi itu ya perhitungan dari awal. Iya, biasanya kalau ininya jadi ada yang tapi saya lupa artikel ininya yang menyatakan bahwa kalau itu tidak berarti harus dinikmati sampai ini karena ada pada saat itu bisa harganya kan ke negatif bisa ke positif, tergantung apa. Kalau kupon kan nggak berubah, yield-nya ini yang bisa jadi masalah. Kalau kuponnya kurang dari yield, harganya di bawah 100 atau di atas 100. Kalau ini kuponnya berapa ini? 68, yield-nya 64. Berarti kuponnya lebih besar daripada yield-nya ya. Maka harganya di atas 100% kan. Kalau kuponnya kurang dari yield-nya, ini kebetulan ada nggak? Oh ada ini. Ini 6,6 sama 6,6189 sama 6,6250 kan. Kan besar kuponnya kan. Maka harganya diskon kan ini di bawah 100 kan ini. Maka berarti kalau kuponnya tetap yieldnya bergerak naik, berakibat apa? Harganya akan turun di 100 itu. Kalau sampai yieldnya melewati besarnya kuponnya.
Maka kalau harga-harga yang apa corporate tapi yang resiko tinggi kayak triple B masih yieldnya tinggi, maka harganya cenderung nanti diskon, maka murah kan belinya, tapi ya resiko defaultnya ya besar. Maka nanti ada, kalau di sini kita nggak ngitung probability default kan, nanti ada bagaimana menghitung default probability dari suatu, ya kayak perusahaan kan bisa default gitu. Ya saya tinggal tentang di mata kuliah, kalau ada dua perusahaan asuransi A dan B, saya ingin asuransikan diri saya, yang satu preminya 100, yang satu preminya 90, mesti milih yang 90 kan, sama-sama dapat benefit yang sama. Tapi yang 90 ini mungkin 1 tahun kemudian bangkrut, malah nggak dapat kan. Ya kayak dulu kalau nabung lebih senang di yang bunganya tinggi, itu di mana yang bunganya tinggi? BPR kadang masih bunga tinggi, tapi setelah itu bangkrut. Nah, itulah salah satu yang jadi namanya resiko kebangkrutannya. Kalau obligasi, ya bisa kan perusahaannya yang nerbitin itu kolaps kan. Ya oke, ini tadi ada apa sesi, tapi oke lah sementara kecil. Oke, sekarang lanjut lagi, Astri, apa lagi? Yang terakhir, modified duration. Ya, Modified duration itu tadi duration dibagi dengan 1 ditambah yield. Jadinya 4,13 tahun. Artinya bahwa untuk setiap perubahan 1% di dalam yield, harga obligasi akan berubah sekitar 4,13%. Jika yield naik 1%, harga obligasi diperkirakan akan turun 4,1%. Jika yield turun 1%, maka harga obligasi diperkirakan akan naik 4,13%. oke, jadi logika tadi kalau yieldnya makin naik terus, kan turun kan tadi harganya, turun berapa persen itu? Nah, berarti kalau lama-lama naik sampai melewati kuponnya, maka harganya akan di bawah 100, sudah menjadi harga diskon jadinya. Berarti beli harus pada saat apa? Yieldnya tinggi. Nah, maka kalau diperhatikan di PHE ini, yang yieldnya tinggi yang mana ini? Nah, ini yang corporate ini, yang kuning itu. Ini nanti setelah ini kita akan bicara ini. Yang kuning apa itu? Yang triple B itu. Itu yang resikonya paling tinggi ini. Besar sekali kan ini, sampai 12% lebih ini kalau maturitinya tinggi itu. Tapi coba yang government itu, yang IGS ini. Kan rendah kan ini? Cuman berapa paling 6, berapa persen itu. Triple A ini berarti corporate yang defaultnya rendah itu, kemungkinan bangkrutnya juga rendah kan ini, karena asumsinya negara itu akan mampu bayar. Tapi kalau yang corporate ini, kalau yang triple B itu yang resiko tinggi, maka yieldnya itu tinggi. Maka tadi yang asing bahwa kalau yieldnya makin naik, harganya akan turun. Ya oke, silakan lanjut lagi. Sudah cukup atau masih? Sudah cukup, Pak Tri? Sudah. Oke, terima kasih. Sekarang saya akan share screen. Nah, kita ke bab selanjutnya. Jadi kita tentang volatilitas ya. Ini sisa Rasid sebenarnya bisa aja tetap online kalau memang dia ada ini kan. Kalau yang agak kurang sehat memang saya sarankan, oke silahkan online itu. Mana tadi? Yaitu kita ingin bikin term factor of interest rate. Jadi bagaimana bentuk uvazitnya? Nah, ini kan salah satu, kalau misalnya Anda punya tadi berarti ambil data berapa di misalnya ada berapa nih, 1, 2, kira-kira 10-an kan itu. Kan ada tahunnya sini kan, ke sini kan yieldnya itu. Coba lihat tadi di yang sini, ini
Nah ini berapa ininya? N-nya tinggal ini ya 462. Yieldnya mana yield? Oh ini ya 6,5 misalnya. Ini 9,46, yieldnya 6,62. Yieldnya naik kan ini apa? Sorry, time to maturity-nya N-nya ini. Terus 18 lebih tinggi lagi ya, 13 juga sudah naik kan ini. Lama-lama naiknya pelan, awalnya naiknya tajam, tapi lama-lama naiknya pelan. Nah ini digambarkan di sini. Jadi ini gambarnya kan ini kan. Nah nanti ambillah kira-kira data mungkin 20 lah. Itu. Nanti sini apa? Year-nya tadi, TTM-nya, yang sini yield-nya. Kalau yang baru terbit ya boleh itu kalau memang dapat itu. Tapi ini kan yang ada di sini kan yang sudah apa? Berjalan kan itu sudah. Nah, ini nanti diplot bisa kayak gini. Kalau istilah kalau spot rate ya nanti di mata keuangan sebenarnya dapat. Itu tadi karena kalau yang lain kan langsung kan jadi belum dapat. Dan ini sebagai spot rate. Jadi spot rate ini SI adalah yield to maturity untuk apa? Periode ke I. Mungkin di yang contoh di mana yang menghitung. Nah ini kalau yang tadi kan gunakan 1 plus Y kayak gini kan. Nah Y-nya, kalau Y ini kan berarti apa? Sepanjang waktu dia nilainya tetap Y. Kalau SI berarti I-nya ganti, ya dia ikut ganti itu. Nah inilah makanya kita punya namanya disebut sebagai itu adalah jadi dia akan berubah sepanjang dari I-nya itu. Nah maka kita bisa mencari spotnya dari yield curve-nya kan. Nah ini gunakan algoritmanya ini nanti silakan program ini kira-kira bisa enggak? Algoritma extracting spot rate dari, jadi kalau kita dari kan kita bisa menghitung apa spot rate-nya. Berarti inputannya apa ini? N. Terus kuponnya. Kalau kuponnya dibikin terus P-nya. Kan kuponnya bisa sama kan? Sepanjang N itu dibikin sama ya boleh mau. Terus P-nya adalah yang berubah kan tadi dari pertama, kedua, ketiga kan harganya berubah-ubah. Nah, yang mau dicari adalah S-nya itu. Ya, nanti silakan dicoba algoritma ini kira-kira agak susah kan dipahami ini? Nah, ini kalau yang tadi yang di atas itu 1 plus ST, sekarang yang di bawah ditambah ada S yang disebut sebagai static spread. Jadi dia S-nya sepanjang waktu T, dia sebesar S terus itu. Jadi kalau ST-nya berubah-ubah tergantung waktu T kapan. S dalam kurung 1, S dalam kurung 2, sampai S dalam kurung N, itu bisa berbeda. Tapi dengan apa ditambahkan S,
dia tetap berubah, tapi ada tambahan sebesar S itu di masing-masing apa kayak yield-nya atau yang kalau di sini sudah kalau S namanya spot rate ya. Nah ini static spread-nya. Nah seperti ini kira-kira dapatnya dari mana? Static spread tadi? Tadi kan dari mana rumusnya ini? Ini kan, saya dapat harga, dapat kupon, dapat S-nya. Nah di sini kan ada S ini. Harganya 98, static spread-nya berapa? Anda nanti dari apa? PHI dapat apa? Harga ya, P ya. C, kupon. ST itu kan kayak yieldnya, tadi kan yieldnya berubah-ubah kan? Pada saat S1 berapa? Mungkin kalau Anda ingin bulanan, yuk. Tapi kalau tahunan, ya Anda harus nunggu ambil datanya lebih panjang. Gitu. Terus S-nya yang mau dicari. Nah, maka kalau harganya 98, kuponnya ini berapa kok? Ininya 0,433. Kayaknya kuponnya 5% ya ini. Ya. Maka kalau harganya 98, maka static spread-nya 0,435. 8,5 jadi 0,35. Berarti makin naik harganya, makin turun spread statiknya atau static spread-nya. Setelah apa? Kita dapat I baru, yaitu sebesar S tambah ST-nya itu. Jadi tiap periodenya T1, T2, T3 itu sudah berubah kan. T1 berarti apa? 1 plus S1, itu bagian bawahnya, pangkat 1, atasnya adalah C1. Yang kedua, ya 1 plus S, S2. Nah kalau ini menyelesaikan persamaannya masih bisa ya, karena cuma 2. Nah bisa juga dengan bantuan saya di rekursifkan. Nah sekarang spotted curve dan yield curve-nya. Ya. Untuk yang statistik spread tadi itu nilainya berubah-ubah ya? Enggak, kalau S-nya enggak. Yang berubah-ubah ST-nya itu. S-nya enggak. Justru untuk setiap harga dapat, nanti kan kita ada ininya kan. Ini kalau kita lihat S kan dia hanya S saja, tapi yang ST-nya yang berubah. Tapi kan setiap harga kan ada N-nya sendiri, C-nya sendiri, S-nya, yield-nya sendiri kan spotnya. Makanya ini di yang 541 menghasilkan kalau 98 dapat 0,435, kalau 95,5 dapat 0,35. Nah kita lihat berarti antara harga dengan static spread apa hubungannya ini? Harganya naik, dia malah turun. Nah sekarang antara spot rate curve dengan yield curve. Nah ini kalau yang ada an example of normal yield curve that makes pada curve-nya adalah tidak normal. Jadi ini adalah normal, belum tentu di sininya jadi dia normal. Distribusi ya. Itu tadi ada spotted, ada forward rate. Forward rate itu adalah, jadi kita sudah mencapai sininya, kita ingin lihat J waktu kemudian.
yang jadi dikasih nama SIJ ini. Ini namanya apa? Forward rate. Nyata forward ada contohnya juga. Kalau credit spread, kalau credit spread itu apa ini? Yang di sini ada statistic spread can be interpreted as the constant credit spread to the treasury spot rate curve that affect the risk premium of a corporate bond. Jadi tambahan tadi ada itu untuk melihat apa ini? Kaitannya ke credit spread. Ini kalau untuk hitungan ini ada ya exercise ada juga contoh ini modelnya kalian langsung gabung. Nah ini programnya ada berapa algoritma tadi sudah? 2 ya? 2. Nah, nanti satu ini sudah baru 2. Mau komprominya gimana? Bikin kayak gini apa nanti ya? Ini yang forward tadi yang apa? Yang pertama apa ya? Itu apa tadi? Oh yang spot rate apa ya? Iya kayaknya ya. Ini sekarang untuk di continuous ya. Kalau continuous jadi E pangkat ya. Kalau udah continuous itu. Kalau enggak tadi kan masih 1 plus per 1 plus Y. Nah, kalau sudah kayak gini, maka sudah nggak ada lagi itu. Pak 1 min berapa adanya cuma di sini adalah sudah I-nya di dalamnya S-nya. Yang spot rate tadi itu. Nah sekarang jadi pricing pada saat sudah melibatkan apa S-nya kan jadi beda kan, kuponnya tetap, F-nya tetap, tapi I kan berubah, S-nya juga dia berubah. Nah kadang jadi ada yang ini kan sekarang kalau ada yang namanya apa untuk gambarkan. Nah ini SI kalau yang di textbook ada, tapi kalau di dunia realnya bisa dapat. Coba nanti cari ya spot apa kayaknya mungkin Bang mengeluarkan ininya kayaknya apa mungkin Bang ya, spot rate itu. Ini kan ada mau untuk membandingkan gambar ini pada saat SI-nya berubah kan ini C-nya tetap F-nya kan tetap itu. Nah akhirnya kan kita ingin membuat apa ini namanya term structure teorinya itu kayak apa ini. Nah, ini ada yang gua lagi. Nah, akhirnya pada saat kita bicara, dia juga ingat lagi ke duration immunization. Tapi sekarang durationnya kita gunakan PJ-nya yang kalau tadi apa? Masih I kan? Sekarang I-nya diganti SI. Gitu.
Jadi yang apa namanya ini yang duration ya, yang tadi yang turunan itu, maka dia sama dengan jadi ICI. Kalau konstan SI-nya sama dengan I, ya seperti rumus yang di depan kita waktu ini. Nah, sekarang kalkulasinya juga apa? 1 ditambah S1 kan. Jadi duration dibagi 1 plus S1 itu jadi duration. Nah, jadi disebut juga apa? Berwick duration. Nah, ini nanti di searching aja, mungkin Anda dapat pustakanya, mungkin dapat penjelasan lebih jauh untuk di sini. Ini yang imunisasi lagi, tapi sekarang pokoknya semua dalam koridor ininya S dalam kurung I itu sudah di situ sudah mempunyai apa kayak itu stokastik, jadi punya kayak variabel. Itu kalau yang hanya I kan dianggap konstanta aja. Nah, ini tadi ya gambarnya apa? Kayak kurva terbaik, namanya apa ini? Konkav apa konvex? Ini kan untuk yang gambarin bahwa dia naik atau ini semuanya ada posisinya. Pada saat di daerah negatif dia akan turun, pada saat sudah yang positif dia akan naik. Nah, biasanya kita akan masuk ke satu konsep, tapi yang tadi untuk yield-nya, dan nanti ada modeling yield curve itu. Oke, sambil cek dulu ini. Kirim screen. Itu kalau jawabannya dikumpulin di mana online tuh bikin gue apa ya? Banyak majalah ada berapa? Enggak. Sama esensi. Nah, memang nanti ini
baru main datanya. Kalau tadi kan belum kan, tapi sudah mulai saya paksa Anda memilih data. Tadi masih kayak matematika keuangan dan sini kan. Tadi kan ada angka-angka kan cuma dipasang-pasang aja kan tadi itu. Bukan ngambil data dari realnya. Nah, nanti kan sifat-sifat di statistik kan kayak gini, kenal mulai di ya kemarin kan masih apa jadi kan dapat namanya apa statistiknya kan dari ini nanti ada korelasi mulai mengenal kayak gitu dan ini review dari itu distribusi normal tadi kan nggak ada bicara kayak gitu tadi kayak apa ini review statistiknya terus sampai ke multivariatnya walaupun nanti ada kuliah sendiri tentang multivariat itu bivariat normal gambarnya kayak apa. Terus ini mulai regresi mengaitkan apa? Tadi kan mungkin ada hubungan antara apa? Ini dengan ininya kayak apa sih? Linear enggak? Harga dengan yield-nya. Nanti bisa diestimate dari dengan ini, nanti kita bisa mengestimate itu. Ini sudah mulai ada data dilibatkan kalau di sini. Nah ini kan. Ini apa? Jadi bentuk kuadrat. Jadi misalnya tadi apakah mau dipasangkan linear yang tadi ini yang gambar apa tadi yang itu ya volatility dengan apa yang Rovi ya? Oh, dengan maturity ya. Ya kalau yang ini kupon dengan volatility juga ya. Nah, nanti bisa dengan budget ini misalnya saya akan membentuk kayak bentuk kayak apa sih kalau dari data tapi lo ya. Terus apa ada hubungan enggak antara ininya dengan apa? Altitude-nya kalau hubungannya positif artinya apa? Kalau dia naik ini juga naik. Kalau hubungannya negatif satunya naik ininya turun. Yang ini tadi apa? Yang siapa nih tadi? Waktu dengan kupon ya, jadi kayaknya turun ya yang decrease itu. Jadi kalau kaitannya dengan yang saham, tapi ini harga saham, ya, korelasi harga. Nah, untuk estimate-nya gunakan dari geser, ini masih likelihood. Ini kemarin di StatMat-nya sudah dapat kan? Di defisiensi dapat ini, metode likelihood. Pas defisiensi kan saya kan cuma sampai separuh, sebelah. Pas saya sudah sampai maksimum likelihood enggak kemarin ya? Belum ya? Tapi kemarin dia dilanjutkan, fungsinya kan ngasih ini kan, fungsi maksimum likelihood. Ada enggak? Metode momen dapat enggak? Untuk estimasi. Kalau di buku saya ada di bagian agak belakang itu ya buku digitalnya itu. Nah, nanti kita akan sampai kan ada kan itu. Sampai maksimum. Iya maksimum likelihood gitu. Makanya nanti yang itu mungkin bisa saya nanti supaya kita segera sampaikan kita maunya apa ini? Bila harga opsi dan finansialnya tadi kan sudah terkait. Nanti kita akan masuk ini harapan saya akan yang tadi mungkin besok nggak usah saya ini kan nggak apa-apa tapi kan tadi sudah main data ya nanti akan saya sekilas lah besok agak cepat atau sebenarnya hari ini aja sudah cukup ya tadi yang ini yang bab 6-nya ini saya ngerunning ini enggak punya data terus dicoba ini survei model ini. Itu dia pakai regresi. Iya regresi kan yang di sini. Ini kalau ikuti ini ya step by stepnya ini kan kayak StatMat-nya dulu distribusi normal. Kalau normal bivariatnya mungkin nggak tahu kemarin di StatMat-nya dikenalkan enggak? Kayaknya mungkin enggak ya. Log normal dikenalkan enggak ada. Kalau normal iya kan? Normal sudah kan mesti itu. Log normal? Distribusi Log normal enggak ya? konvergen ke normal. Normal. Ya, Kalau regresi dikenalkan nggak kemarin? Di akhir-akhir. regresi belum. Sampainya apa berarti ya kemarin ini? Terakhir itu sampai itu dong kan sampai maksimum likelihood.
Oh, cuma estimate aja ya itu ya. Enggak. Padahal berapa kali pertemuan ya? 10 ya. Tuh, ya 10. Nah, mungkin berarti agak pelan-pelan ya berarti. Kalau biasanya sedang sempat karena apa? Ya memang masuk kalau bisa mau juga baca sendiri gitu supaya apa? Ini kan nanti silakan dicoba kalau besok ternyata ada apa? Kan saya juga ini nanti hanya setelah ini kan juga apa? Husna juga kayaknya PHOF itu. Iya kan? Kayak kemarin defisiensi kan? Dengan Husna. Jadi yang ingatkan statistiknya lagi lah kalau mau. Karena kadang di keuangan juga kita jadi sampai ada statistik keuangan itu karena menyangkut data-data keuangan. Walaupun ada kuliah sendiri alasan data keuangan. Ini kan hanya nyicipin aja di sini karena saya ingin lihat di. Tapi nanti ada kuliah sendiri namanya alasan data keuangan. Ini hanya review untuk statistiknya, tapi nanti saya harapkan karena ini kan pertemuan keempat kan, masih 3 kali lagi ya nanti saya sampai ke mungkin besok di ini kan ke sini, terus apa nanti opsi ini dari yang basicnya walaupun ada buku khusus yang namanya option valuation kalau ini kan dititipkan di engineering financial engineering ada. Nah kalau ini untuk dapat ini dulu di Indonesia sempat mau ada hanya kontrak opsi saham di Bursa Efek tapi nggak jalan. Berarti kalau yang nanti untuk ngelihat yang luar namanya adalah kayaknya mungkin untuk option trading coba masih ada yang website yang kalau nggak salah dulu namanya Option Express ini masih hidup ini option trading. Nanti ada harga beli, ada harga jualnya opsi call, ada opsi put itu. Masih ini yang bagaimana cara ini tapi untuk website tradingnya dulu namanya Option Express itu masih ada enggak coba? Namanya Option Express. Kayaknya kok sudah, udah ini kayaknya masih ada nih. Oh ini tanpa ini kayaknya masih hidup ini. Sudah tutup. Oh sudah tutup, oh iya ini berarti sudah mati ini. Karena ini lama sejak zaman ini kan yang di Bursa Efek juga sudah ditutup. Atau sekarang yang hidup yang mana nanti juga apa saya coba cari lagi ada ini yang. Ya oke sekarang dari ini dulu apa yang kita masih tadi bab 4 ya. Sorry ini kok yang tadi bukan. Kita kembali ke ya minggu depan kenalkan sedikit ke statistiknya biar nanti walaupun tadi sebenarnya saya sudah minta tapi kan cuma ngeplot data kan belum sampai apa memodelkan kan belum antara T dengan ini kan belum itu dari data. Hal ini kan masih apa betul-betul sering disebut kayak matematik keuangan lah. Nah, ini kalau tadi yang untuk duration kan ada apa? Macaulay duration, nah, ini ada Weiser-Weil duration. Ini yang Macaulay duration ini kan pustakanya banyak kan ini 300-an. Banyak sekali kalau Anda misalnya ingin lihat itu ya silakan kode.
Kemarin kalau untuk tugasnya gimana ngambilnya? Contoh soal sama soalnya dibagi sendiri gimana Bang? Kemarin pakai itu Pak, pakai di random. Oh di random. Jadi karena nggak milih nanti dapat yang mudah dapat berapa? Dapat satu contoh soal satu soal atau berapa? Kan kalau untuk yang bab 4 itu banyak kan soal semua Pak. Iya. Ada dua contoh. Yang Jadi di random saya dapat soal semua. gitu. Oh, contoh sama soalnya diikut di random gitu. Loh, karena contohnya cuma dua ya, Guys. Cuma dua Pak. Kalau ini kayaknya ini exercise. Ini contohnya tadi ada nggak nih? Oh, ini exercise nanti. Ini bukunya lebih banyak apa? Exercise-nya. Exercise-nya pembuktian semua Pak, kebanyakan. Iya, ya nanti kalau memang itu karena belum saat boleh yang dilihat nggak apa-apa. Tapi ini algoritma cuma dua ya kayaknya ya. Iya ya tadi ya. Kalau mau nyoba membuat program dari algoritma, kayaknya hanya dua itu. Ya nanti kalau mau di random siapa yang ini sebenarnya yang nyoba data ini yang sudah. Tapi kan belum dibikin modelnya kan ini baru datanya diplot itu. Tapi kalau tadi nanti yang di bab statistik nanti ada gambar garis yang tebal itu kan namanya modelnya itu model estimasinya. Kalau ini kan datanya masih. Tapi bikin dapat kok gimana gitu deh. Belum deh. Iya ya ini kayaknya juga contohnya enggak ini. Nah ini kalau yang opsi ini nanti besok di buku yang ini dan valuation itu kayaknya di Google Drive sudah saya taruh juga itu. Nah ini yang pas bicara opsi, ini buku ini khusus tentang opsi. Nah ini sudah ada, nah, ini kan semua tentang opsi, bagaimana menghitungnya, ininya sampai ada ini total semua bicara opsi. Tapi dimulai dari ini juga ada statistiknya juga ini tentang normalnya ada nanti log normal, terus mulai aset price modelingnya. Di bukunya masih cuma ada satu Pak, yang di share. Iya, Pak, ini apa enggak yang di Google Drive-nya kayaknya sudah saya kasih Pak itu. Kemarin yang di Mana? share itu per bukunya. Apa belum saya kasih Google Drive-nya apa ya? Saya lupa mungkin ini. Nah, ini Google Drive-nya ada ini. Belum belum ada lagi Pak, kemarin. Oh, belum ya? Belum. Oh, kemarin yang saya share ininya ya apa? Aksesnya, akses satu buku untuk finansial aja. Oh, baru ya? Oh ya ini ya coba. Oke, ini mana? Apa? WA-nya? Oh, nggak kelihatan. Oh, saya nggak buka WA mungkin ya. Ya, tak masukin ke PHOF nanti. Tapi harus ininya dirubah dulu ya, apa? Aksesnya ini. Nanti sebentar saya taruh dulu aja. Saya kemarin kadang lupa bahwa sudah punya grup PHOF, tapi kok ini malah saya kasihnya ke nah, iya, tambah. Ya karena nanti kan setelah review statistiknya, toh nanti juga di yang buku opsi juga ada review statistiknya. Ya nggak apa nanti kalau nah, sekarang saya rubah status di sini ya, supaya semua yang memiliki link ya. Ya oke, moga-moga sudah coba dicek bisa nggak akses. Nanti yang khusus tentang apa transaksi option valuation ini. Ini fixed income ini yang khusus obligasi. Yang ini kan langsung campur dua-duanya ada kan. Nanti yang khusus obligasi kalau ingin lihat yang ini fixed income. Masih belum bisa. Nah ini sudah saya ubah ini. Coba di refresh.
Wih. Masih belum bisa. Kok aneh? Loh, tadi saya sudah. Yang itu ternyata Pak yang cuma satu file Pak yang bisa kan belum belum buka itunya, buka foldernya. Oh, apa saya salah ininya? Oh, gara-gara ini ada yang saya bikin sendiri-sendiri, harus saya matikan dulu kayaknya. Sering kadang kayak gitu. Oh, ini yang kemarin gara-garanya lewat yang ini ya. Iya. Ini saya apa? Harusnya saya kasihnya sekalian. Yang ini belum ya, yang ini ya. Belum. Cuman yang finansial. Ini ya benar engineering ya. Cara menghapus ini biar langsung nanti saya kasih ininya harus saya tutup semua dulu ini ya kayaknya ya. Harus akses dulu paling ini biar enggak di dalamnya ada ini. Saya kadang kayak gitu tahu-tahu kok ngakses apa. Ini yang ini siapa aja nih yang sudah saya. Oh, lah ini malah masih yang mahasiswa dulu yang ngambil topik ke sini. Oke, nah sekarang kan sudah bersih kayaknya bisa. Mana ininya? Ini ya. Nah, di sini kayak ini sekarang yang semua yang punya mana? Siapa saja yang punya link itu. Maka ini Ya, sudah bisa Pak. sudah bisa. Sudah bisa. Jadi nanti kalau yang ingin yang objektif bisa nambah yang ini, fixed income analysis. Kalau ini yang belum ngambil matematika, ini besok kan yang matematika keuangan pakainya ini. Terus ini nanti yang opsi ini, tapi di bagian yang depannya ini juga ada review statistiknya. Ini yang bukunya ini nanti yang. Tapi minggu depan mungkin saya akan review statistiknya dulu lah itu. Nanti yang pertemuan ini kan keempat ya. Nah, tujuhnya minimal sudah masuk ke salah satu ini, nanti tinggal Bu Husnanya mau milih yang mana, dia apakah hanya nyari buku sendiri ya bisa, karena mungkin kan lebih hanya kan nanti aspek ke opsinya itu. Karena opsi sendiri tuh ya bisa banyak banget ini bukunya. Tapi kalau yang di buku tadi, ini kan dia hanya kenalkan secara sedikit. Nah, kalau ini yang bikin kurvanya tadi ya, nanti untuk yang di sini tadi. Namanya apa? Sering sebagai kurva yield itu. Ya kalau memang yang karena ini kan berarti ada yang belum dapat statmat, ya selalu baru dapat defisit kan itu mungkin nggak cukup untuk. Nah ini ya nanti kalau memang itu nggak apa nggak harus semua kok. Kalau yang memang sudah, ini kan memang idealnya ini sudah ambil matematika keuangan, terus ini memang agak lebih lebih kayak spot rate, forward rate itu di matematika keuangan dikenalkan utamanya. Tapi di buku tadi yang theory of interest itu ada nanti di sana. Kan ini ada yang di sini ini yang theory of interest sana. Ini di situ nanti ada obligasi juga, tapi pembahasannya tidak sedetail yang di buku yang engineering itu. Nanti kita lihat dari isinya. Nah ini kan apa?
securities-nya. Ini kan ada bond and other securities itu. Terus yield rate ini. Nah, ada nanti silakan kalau mau nambah dari sini. Terus kalau ini practical aplikasinya terus sampai ke kredit itu. Terus ini yang interest rate tadi yang yield curve itu. Nah, di sini juga ada option sama derivatif dan ada duration, complexity dan immunization. Itu tadi yang apa? Tentang apa? Duration itu. Oh, makanya saya berarti kalau nge-share-nya sudah lengkap ya sebenarnya bisa melihat ke sana sini itu. Kalau kemarin cuma saya kasih satu tuh enggak, ini yang paling engineering aja ya. Maka saya pikir padahal sudah kadang memang nggak tahu saya kalau pas nge-share tadi kalau ternyata sudah ada, saya tambahkan di situ ternyata nggak mesti ke akses ya. Kalau misalnya cuma satu Satu berarti yang file itu yang lainnya nggak ikut ke akses ternyata. Ya oke, mungkin ada yang akan sementara untuk ini untuk berarti minggu depan yang nggak apa nanti ke 6 ya. Ya kan 6 kan minggu depan. Nanti statistiknya ini review statistik kalau memang ternyata apa ya kira-kira sudah karena ya asumsinya kan Anda sekarang startup lagi jalan kan ini baru dapat sampai apa kemarin ekspektasi variansi sudah ya pada random sudah kan sudah ekspektasi variansi ini sudah kan kovariansi kemarin kalau di tim statistika satu baru sampai ke selesai variansi. oh belum ke kovariansi belum ya nanti kovariansi ini ya mungkin kalau yang ini nanti lebih cepat kan di sini dapat gambarnya Juga didapat pas di efisiensi. ya defisiensi kan sudah ada Jadi insya Allah masih bisa ikutin. nah ya makanya ini nanti yang ini bakal bisa terus apa nanti berikut saya akan masuk opsi setelah itu ya nanti kalau misalnya Mbak mau review ke obligasinya kan di keuangan kan isinya lebih intinya ke di situ. Jadi, obligasi terutama yang malah kalau opsi kita agak susah tadi nyari kadang datanya. Dulu ada namanya yang luas CBO Chicago Board Option Exchange CBOE masih hidup enggak? Karena gara-gara dari situ sampai option exchange dulu termasuk ini ada yang luar itu SBOE dulu Indonesia namanya kontrak opsi saham itu masih ada enggak Chicago Board Option Express US option SPX option mungkin kayaknya mungkin masih ada hanya untuk ini loh kita mau nyoba misalnya harganya segitu kita pakai teorinya kita pas gak kayak tadi kan apa Astri kan nyoba kan itu masukin ininya selisihnya masih ada dikit itu. Oh kayaknya bukan ini. Makanya saya masih coba nanti cari yang sekarang pasar yang masih hidup. Yang mana? Ini kayaknya ini juga government stock ini. Kalau di Yahoo kayaknya ada enggak ya Yahoo ya? Yahoo Finance ada opsinya enggak? Kalau obligasi kan ada ya kemarin ya yang beberapa di sekarang dia ngeluarin produk ini enggak? Coba option. Oh ini kayaknya ada nih. Nah, ini kan ada strike-nya kan ini. Ada nanti pakai punyanya nih Yahoo ada.
Nanti kan ada namanya strike price-nya, terus last trade, terus nanti implied volatility-nya, last price-nya. Nah, ini harga ini nanti kita kalau coba tes pakai rumus yang di buku ini, match enggak itu. Ya kan nggak selalu orang itu mau beli itu sesuai teori ya. Nawarnya itu sama maunya sendiri aja. Tapi biasanya ya cenderung kayak tadi ya selisihnya kan ya dikit lah. Tapi kalau 101 sini 90 kan ya berarti parah banget. Oh nanti option ini sini ada. Ini option call, nanti ada option put. Oke lah nanti berarti ada nanti gunakan ini. Dulu saya ininya option express itu. Karena kalau lagi pas nggak ngajar ya saya nggak buka-buka itu masalahnya ini. Ada beberapa ternyata sudah mati harus cari ininya lagi. Karena saya ada juga ada yang memang khusus hanya opsi. Kalau ini kan ada ini jadi ada dulu saya ada malah khusus hanya bicara obligasi sampai jadi bukunya tentang yang obligasi aja. Ya oke, mungkin yang minggu depan saya kira bisa malah berapa ini yang apa statistiknya kita review lagi. Setelah itu ke opsi, nanti di opsi ini yang dipakai distribusinya adalah log normal nanti. Kalau normalnya untuk returnnya nanti di sini ada ininya adalah. Nah nanti sekaligus saya akan ke buku yang satunya. Nah di sini sebenarnya ada juga ini harga-harga ini. Ini strike price-nya, ini kan call sama put kan sama ini di sini. Nah mungkin yang ini bisa juga ada di sini karena ini kan Yahoo kan ini kan punyanya Tesla tadi. Mungkin yang Exxon, Mac mungkin ada. Jadi minggu depan mungkin saya akan kalau waktu itu bisa untuk dua-duanya itu deh. Nah terus bagaimana untuk option Aisyah di sini. Ini put call pasti ini mulai menentukan harga. Terus ada European option, American option. Nah, mungkin kalau di sini agak kurang, nanti lihat yang di buku tadi yang tentang option valuation itu. Nah, ini baru yang option pricing model ini yang mulai melibatkan tadi ini kan ada binomial option pricing, nanti ada Black-Scholes option pricing. Nah, ini yang kayak gini yang dapat Nobel ini. Nah, ini Nobel Prize ini. Dari Chicago Board aja ininya. Jadi ini Black sama Scholes dapat Nobel itu untuk kayak gini aja. Padahal susah banget kan dapat Nobel kecuali orang fisika, kimia, biologi itu banyak, dokteran banyak, tapi orang apa matematik, statistik malah nggak ada. Statistik dapat dulu, yang satunya ini di Black-Scholes, yang satunya di time series itu Angel namanya, dapat Nobel juga. Ini tahun 73 itu. Nanti ini dengan buku yang satunya sudah bisa support itu. Nah, terus Black-Scholes. Nah, ini nanti akan muncul yang distribusi normalnya tadi binomialnya, nanti di sini akan menggunakan yang apa log normal. Nah ini ada. Nah kalau di sini programnya kan susah ini kan. Kalau yang di sini pakai MATLAB. Nah Anda tinggal ngubah jadi pakai Colab. Ini sudah ada programnya kalau yang di sini. Ini pakainya MATLAB tapi yang di sini. Ya option ini yang di buku option 1 itu menggunakannya MATLAB. Ya kan perintahnya ya mirip-mirip tinggal disesuaikan aja itu. Nah tapi untuk nanti ini bisa gunakan ini Bapak. Oh ini harganya berapa ini? Last price-nya 0,15 atau dengan set price-nya 14.
Iya, Pak. Yang satunya kayaknya Google Finance juga lengkap itu. Ini kan yang Yahoo Finance. Sekarang Google kayaknya juga bikin, mungkin langsung bisa terkoneksi ke collab-nya. Karena sama-sama grupnya Google. Coba yang Google Collab mungkin di Google apa Finance. Oh, iya, sorry, sorry. Ada. Coba opsinya moga ada juga. Coba saya langsung minta option. Loh, mana ini? Saya mintanya option. Kok maksudnya ke BCA, BGA? Kayaknya ini kok harinya. Kayaknya lebih lebih detail yang dipunyanya Finance Yahoo itu tadi. Finance Yahoo kan bagus tampilannya kan ini. Banyak pilihannya, illustrate-nya juga ada di harga berapa kayak gitu. Nah ini kan apa? Ini algoritma. Kalau yang di sini mana tadi ini? Kok kayaknya nggak mau keluar? Oh, nah ini. Oh, nah ini kan MATLAB ini. Ini semua di sini di MATLAB ini. Jadi kita ingin ininya MATLAB semua di sini. Maka saya dulu pernah belajar ini jadi MATLAB gara-garanya ini pakai MATLAB itu. Kan tinggal ngikutin aja masalahnya kan. Nah, sekarang lagi apa-apa collab ya tinggal dipindahin aja ke collab. Ini kan ininya semua sintaknya collab apa MATLAB ini. Perintah ngeplotnya mungkin ya beda palingan. Kalau pakai MATLAB ini langsung. Saya kan harus install MATLAB kan. Karena MATLAB belum ada versi cloud-nya ya kayaknya ya. Yang jadi kita tinggal login enggak. Nah, nanti kalau setiap Anda ambil ini mungkin dibikin ini ya, dikonekkan apa? Harapnya ini kan khusus yang ini kan. Ya, ya oke, mungkin saya kira hari ini masuk apa masa dengan tanyakan. Ya, cukup ya, saya kira udah ke